Hai teman-teman, hari ini kita akan melakukan daily lead code kita seperti biasa. Kalau kebetulan kita dapat soal yang mudah, maka mungkin kita akan coba mensimulasikan kayak gimana sih kayak coding interview itu gitu, yang algoritma dan data structures gitu. Mungkin agak berbeda dengan kalau misalnya coding interview yang coding front end atau back end atau SQL gitu. Tapi kita akan coba untuk melakukan coding interview algoritma Sugata kalau soal yang mudah. Mari kita lihat. Find median from data string. Oke. Kayaknya saya pernah ngerjain ini deh. Oke. The median, tengah-tengahnya. Oke, bener kan? Kayaknya saya pernah ngerjain submissions. Bener. Oke. Tapi mumpung karena saya sudah ngerjain dan kayaknya sebelum ini solusi saya itu tidak optimal, mungkin kita coba ngerjain lagi. Tapi kita kerjakan dengan mensimulasikan gimana rasanya kalau kita actually melakukan interview. Yuk, mari kita mulai. Selamat pagi Bapak Gogo. Jadi, mari kita mulai saja interview kita hari ini. Jadi, ini pertanyaannya, bisa Anda baca sendiri. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja kepada saya. Terima kasih Bapak sebelumnya untuk opportunity-nya untuk interview bersama company Bapak. Jadi mau saya konfirmasi dulu, pertanyaannya adalah kayak diberikan sebuah data string, jadi kayak artinya datanya bakal masuk terus gitu satu persatu. Jadi Anda tidak akan diberikan datanya mak jegagi semuanya langsung dari awal, tapi akan diberikan data satu gitu. Terus misalnya kayak saya diberikan angka 1, diberikan angka 2, diberikan 3, diberikan 3, 2 gitu ya. Mungkin kita coba dari yang tidak terurut. Nah, at any point, at any given of time, itu saya bisa tanya, ini sekarang mediannya apa nih? Gitu. Dimana median itu artinya adalah titik tengah. Gitu. Definisi paling yang saya tahu adalah definisi paling formalnya adalah ini berarti barangnya harus terurut gitu. Dan kita ngambil titik tengahnya. Kalau jumlah barangnya itu genap seperti ini, berarti mediannya adalah titik tengahnya, which is 2. Kalau misalnya ada barang baru di sini seperti 4 misalnya, atau 4 di sini gitu ya, dan akhirnya sorted menjadi ini artinya mediannya, mari kita copy aja ya, 1, 2, 3, 4 gini. Nah 1, 2, 3 mediannya 2, 1, 2, 3, 4 mediannya 2 tambah 3 bagi 2 menjadi gini, sehingga mediannya menjadi 2,5 begitu kan. Jadi on top of my head gitu, saya punya possible 2 solusi gitu. Yang pertama, 2 solusi ya. On top of my head, saya ada solusi yang kepikiran, cuma ada brute force nih, Bapak interviewer. Jadi brute force-nya adalah saya setiap kali diberi array gitu, saya akan masukin aja ke array gitu, saya masukin. Jadi kan ada 2 fungsi, ada 2 API nih, input sama median. Dan brute force ini bisa dalam 2 macam gitu. Jadi saya masukin ke array. Terus dimana kalau median adalah saya sort array, terus ambil nilai tengah gitu. Dimana ini time complexity-nya bisa berbagai macam nih gitu. Jadi time complexity-nya input ini adalah O1, dimana saya tinggal masukin aja ke array-nya gitu kan. Sedangkan ketika kita ngambil median, ini time complexity-nya menjadi O(n log n), dimana setiap kali kita mau ngambil median itu harus di sort dulu array-nya, kan ini O(n log n). Habis itu ketika ngambilnya tengah jadi O1, ini kan O(n log n). Sedangkan ini adalah O1 gitu. Sehingga overall median time complexity-nya jadi O(n log n). Alternatively sama masih brute force, bedanya adalah ketika input kita bisa
sort dulu di sini, on log n, which is berarti kayak masukin ke array, terus sort array-nya. Sedangkan ketika median itu kita sudah pasti array-nya sudah ke sort gitu kan, sehingga tinggal ngambil nilai tengahnya, ambil nilai tengah, which is O1, which is berarti ini O1 gitu. Jadi itu solusi yang saya kepikiran nih Bapak interviewer. Tapi sepertinya sih ya ada solusi yang lebih optimal gitu. Bapak interviewer bisa berikan saya hint tidak ya? Bagus. Brute force-nya sudah betul ya, memang ada dua solusi brute force, dan ya kamu betul sekali, memang ada solusi yang lebih optimal gitu. Mungkin saya beri hint satu saja gitu, data structures heap gitu. Anda bisa menggunakan heap untuk nge-solve problem ini. Menurut Anda, heap ini bisa digunakan sebagai apa untuk bisa nge-solve problem ini? Heap ya. Saya kebayang. Jadi kemungkinan saya akan bikin dua heap gitu. Kan sebenarnya kan sorted array itu seperti ini. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sorted array. Tapi kan sebenarnya kita cuma tertarik dengan mediannya, which is angka tengah gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bikin dua heap nih. Jadi kita taruh di sini. Ada satu heap yang isinya adalah max heap gitu. Jadi max heap, dimana angka yang paling atas itu adalah angka yang paling besar, which is 3. Satu ada 2 di sini, dan kita nggak tahu satunya di mana, 2 di mana, kita nggak tahu. Sedangkan heap kedua adalah min heap, di mana angka yang paling kecil ada di depan, 4. Terus ini ada 5 atau 6. Tugas kita adalah make sure bahwa heap di kiri ini sama heap di kanan ini besarnya sama. Jadi kalau di heap kiri ada 3, di heap kanan ada 3. Di heap kiri ada misalnya totalnya ada 6 gitu, jadi 3 sama 3. Kalau total elemennya ada 7, maka di kiri ada 4, di kanan ada 3 gitu. Pokoknya bagaimanapun juga heap yang di sebelah kiri max heapnya dan heap sebelah kanan min heapnya totalnya harus sama size-nya gitu. Kalau kayak gini berarti coba saya simulasikan ya. Jadi min heap max heap gitu. Kalau kita input kita ada 2 heap gitu, terus masukin heap kiri, terus kayak kita balance the heap. Ini kira-kira algoritmanya ini kan masukin heap kiri ini O log n, sedangkan balance heapnya which is basically kayak ngambil elemen ke atas terus kayak ngecek ini kayak harus dimasukin kanan atau kiri, itu cuma 1 juga, which is O log n juga. Sedangkan sehingga input ini time complexity-nya bakal menjadi O log n. Sedangkan ketika mau output itu kita cuma ngambil angka yang paling atas gitu. Jadi 2 heap, terus kayak kalau ganjil ambil topnya heap kiri, kalau genap ambil topnya heap kiri, heap kanan, terus bagi 2 gitu. Dan karena kita nggak ada deletions ya, operationsnya cuma add 6 doang di sini, berarti ini time complexity-nya bakal menjadi O1. Begitu sih Bapak interviewer. Menurut Bapak bagaimana nih kalau kayak gini solusinya? Oke, bagus Pak Gogo. Silahkan Anda coding. Oke Bapak, saya mulai coding ya. Let's go. Jadi pakai Java, saya mungkin akan googling dikit untuk cari tahu tentang sintaksnya apa. Saya nggak hafal sintaksnya, jujur. Tapi yang saya perlu lakukan adalah punya 2 heap, which is perlu format dikit. Oke. Jadi left heap gitu,
priority queue, integer left heap. Oke, terus yang akan saya lakukan adalah left heap sama dengan new itu right heap, dimana left heap ini harus max yang gede, jadi kecil ke left heap itu adalah kecil besar at the top contain small element, small big at the top, small at the top contain big elements. Okay. So left heap is gonna be, left heap itu isinya bakal menjadi max heap ya, berarti yang gede bakal ditaruh di atas. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya A, B, kita masukin yang gede, sedangkan kalau right heap itu yang masukin yang kecil di atas. Berarti ketika dikasih A, B, A yang kecil di depan. Ini compare functions bigger, ini compare function smaller. Berarti left heap itu yang gede di atas, right heap yang gede itu di bawah. Oke. Mungkin kita coba dulu kali ya. Finland top. Jadi kita coba dulu apakah ini benar. Right heap dot top. Oke. Left heap dot or push ya. Kayaknya sih, aku nggak inget deh itunya apa, atau offer mungkin bahkan ya. Left heap add 2, left heap add 3, right heap add 1, right heap add 2, right heap add 3. Oke. Jadi left heap harusnya ngeluarin 3, this should be 3, this should be 1 ya. Oke, mari kita coba dulu dibagi tipis-tipis. Oke. Oh, saya kebanyakan main JavaScript kayaknya. Ini ya, memang. Cannot find symbol top, peak berarti kayaknya. Oke. Mungkin perlu di refresh biar intelligence-nya nggak reset. Oh, oke. Kita return 0 dulu deh. Oke, jadi kita left heap benar sudah men-store barang yang paling besar, right heap dan men-store barang yang paling kecil. Oke. Jadi left heap dan right heap kita sudah benar. Sekarang kita add 6. Oke. Yang akan kita lakukan di add 6 adalah kita by default akan nge-add barang di kiri gitu. Jadi kalau barangnya besar saya taruh kiri. Enggak, bentar, mikir dulu. Pokoknya if left heap dot is empty, kita masukin dulu left heap ya, gitu. Terus kalau misalnya barangnya lebih kecil, barang kecil taruh di kiri. Mungkin kita topnya left dulu kali ya. So, topnya left itu ada left heap dot peak. Gini, jadi ini ujung atas gitu. Kalau no
kurang dari sama dengan top left. Oke, maka left hip kita masukin num di left, di kiri ya kan, kayak tadi. Jadi barangnya kayak gini, kita ada angka misalnya angka 3 di sini, angka 4 di sini. Kalau kita ketemu satu angka lagi misalnya, oh jangan 5 deh gitu, kita ketemu angka 2 gitu, 2 maka bakal kita harus masukin sini gitu. Kalau angkanya 7 bakal kita masukin ke sini gitu kan. Terus else right hip dot add num ini. Nah sekarang kita harus ngebalancing nih gitu. If right hip dot size kalau sama, maka ya udah beres aja gitu kan. Kalau kiri lebih besar, dan lebih besarnya harus lebih dari 1 ya. Iya, ya nggak ya? Kita kan pengennya yang sebelah kiri itu yang konten lebih banyak. Jadi kalau misalnya tadi kayak tadi, di sini ada 4, di sini ada 3 gitu. Jadi kalau ada tambahin 1, ini jadi 4, jadi 4. Kalau tambahin lagi harusnya jadi 5, jadi 4 gitu. Jadi kita akan selalu bikin balance di mana left hip harus lebih besar dari right hip. Jadi kalau left hip dot size lebih besar dari right hip dot size plus 1. Jadi misalnya ini tadi 4, ini 3, terus sekarang ternyata left hip jadi 5 gitu kan. Maka kita akan pop right hip dot add hip dot pop itu terus kayak if right hip dot size lebih besar dari left hip dot size, kita tinggal masukin apa yang di atasnya right hip pindahin ke left biar supaya size nya jadi sama. Left hip dot add right hip dot top. Oke, kita lihat ini compile dulu apa enggak ya. What is cannot find symbol pop, apa dong berarti? Priority queue pop Java poll retrieve and remove. Oke, berarti poll. Oke, sudah jalan. Sekarang yang harus dilakukan adalah tinggal find the median. Cool. Jadi kayak in size sama dengan left hip dot size plus right hip dot size. Kalau size-nya ganjil, return left hip dot peak udah. Terus kalau genap, return left hip dot peak tambah right hip dot peak. Dibagi 2. Sini double. Oke, kita coba. Oke, very cool. Jadi sepertinya solusinya benar.
Jadi seperti tadi gitu, kalau misalnya barangnya 1 di sini, kita tambahin either di sini atau di sini. Pokoknya kita ultimately harus ngebalance sedemikian sehingga bahwa di sebelah kiri itu size-nya bakal sama sebelah kanan, atau at most lebih besar dari 1. Jadi kalau misalnya ada 2, kita ternyata barangnya besar nih gitu kan, barangnya besar, ini kan size jadi 2 nanti. Nah, si 2 ini yang barang paling besarnya kita pindah ke sini sehingga bentuknya menjadi 21 gitu. Jadi that's the idea. Saya mungkin akan salah pencet. Saya mungkin akan mencoba menggunakan test cases lain. Tunggu sebentar, mari coba lagi. Mungkin ditambahin add-num lagi ya. Mungkin saya add-num 1 dulu aja. Terus find median. Terus coba add-num doang aja, apa yang terjadi. Kayaknya kayak gini ya. Terus find median tuh kosong harusnya. Oke. Terus saya akan, jadi tadi di sini sudah nyobain genap dan ganjil, di sini nyobain 1. Tadi saya nyobain yang kosong nggak berhasil. Oke. Saya cuma add num aja, nggak usah find median. Di sini saya nyobain benar-benar kosong. Terus saya nyobain mungkin angka yang agak besar kali ya, di sini 1000 gitu. Oke. Oke, sepertinya betul semua. 1 benar, kosong benar kosong. Kalau 1000 coba saya nambah lagi test case 4-nya, kita tambahin lagi ya. Add num, habis itu find median. Ini saya masukin 100, habis itu kosong. Oke, jadinya apa nih? Case 4. Oke, betul. Medianya jadi 51. Oke deh. Sepertinya solusi saya sudah benar. Jadi Bapak interviewer, ini saya oke untuk dengan solusi ini, atau Bapak mau saya nge-verify dengan cara lain, misalnya di dry run? Oh, sudah beres ya? Oh, oke. Coba saya cek dulu ya. Ya, sepertinya sudah benar sesuai dengan yang Anda ceritakan tadi solusinya, dan menggunakan heap dengan cara yang tepat. Biasanya sih saya tidak menyuruh kandidat saya untuk dry run, jadi ini bisa Anda coba submit saja dan lihat apakah solusi Anda benar atau tidak. Oke Bapak, kalau begitu baik lagi, kita bismillah dulu, bismillah, submit. Oke, mantap, berhasil, solusi yang optimal. Oke, jadi gitu aja simulasi interview. Jadi kalian bisa lihat kita mulai dari mengkomunikasikan problem understanding kita apakah on the same page tentang problem statementnya. Kita ngomongin cases sebelum kita mulai gitu. Kayak bener nggak sih ini artinya median gitu. Terus kita nggak apa-apa, nggak langsung tahu solusi ultimate-nya bagusnya gitu ya, tapi kita bisa mengkomunikasi brute force-nya seperti ini gitu. Dan kita minta hints
dan kita paham tentang hints itu, terus kita coding sesuai dengan apa yang kita jelaskan dari problem solvingnya, dan kita juga harus menjelaskan sebelum kita ngoding gitu kan. Time and space complexity-nya juga benar gitu. Habis itu kita memverifikasi dengan berbagai macam test case, dan kali ini kita mencoba verifikasinya tidak dry running, tapi kita mencoba dengan mengeksekusi aja kodenya gitu biar gampang, karena ini kebetulan kita cobanya pakai lead code. Jadi gitu aja. Moga-moga bermanfaat dan moga-moga menunjukkan kayak sebenarnya tuh interview tuh kayak gimana sih gitu kan, untuk coding. Kebetulan coding ini salah satu yang paling susah tapi juga paling objektif, jadi nggak neko-neko pertanyaannya. Latihan di lead code juga bisa gitu. Jadi gitu aja dari saya. Sampai ketemu lagi besok. Stay coding.